Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Nugroho dari kelas 11 6. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membuat percobaan uji coba larutan asam, basa, dan garam untuk mengecek indikator alami. Dan indikator alami yang saya gunakan, pertama-tama untuk garam, saya ada garam di sini. Garam. Selanjutnya untuk larutan basa saya akan menggunakan sabun deterjen, dan yang ketiga untuk asam tentu saja kita menggunakan cuka. Dan untuk cukanya ini sebenarnya hampir kadaluarsa tapi masih belum. Semoga kita bisa mencobanya dan bisa berhasil, teman-teman. Kita gunakan. Untuk bau masih sangat terasa cukanya. Habiskan saja. Tiga bahan ini kita tambahkan air. Untuk yang pertama garam, kebanyakan sepertinya, kita kurang ke sini. Sini kita tambahkan lagi sedikit air. Alasan saya menggunakan buah naga, saya belum menyebutkan. Dan di sini kita akan menggunakan indikator alami, yaitu buah naga. Alasan saya memilih buah naga karena kebetulan di kulkas saya ada buah naga, dan setelah saya searching lagi, ternyata kulit buah naga itu bisa dijadikan indikator alami karena mengandung pigmen ini. Pigmen itu disebutkan cukup peka terhadap kandungan pH yang ada pada larutan. Dari itu saya akan mencoba menggunakannya, karena pada percobaan sebelumnya saya dengan kelompok saya menggunakan kunyit sebagai indikator alami, dan sekarang saya ingin mencoba menggunakan buah naga sebagai indikator alami. Mari kita coba. Kita bersihkan dulu. Selanjutnya yang larutan basa. Sudah. Setelah ini mari kita lihat perubahan seperti apa yang akan terjadi. Yang pertama kita kurang banyak sih. Kalau cukanya kurang banyak, soalnya itu yang tersisa di rumah saya. Yang pertama itu kita ke larutan garam. Mungkin warnanya belum terlalu berubah. Sepertinya warnanya tidak terlalu banyak berubah ya, teman-teman. Selanjutnya larutan basah, yaitu sabun. Kita masukkan sekaligus dengan kulit-kulitnya. Dan yang ketiga ada cuka. Kita coba lihat di sini, kita aduk kembali. Tidak terlalu terlihat perbedaan. Selanjutnya bagian ini kita aduk lagi. Warnanya berubah menjadi masih ungu, tapi bisa kita lihat perbedaannya di sini. Bagaimana tingkat perbedaannya? Selanjutnya bagian yang cuka, warnanya tidak terlalu berubah.
Apakah percobaan kali ini berhasil atau gagal? Kita tidak tahu. Kita akan coba search lagi. Semoga saja berhasil karena saya tidak mau mengulang. Mungkin untuk garam saya akan coba tambahkan garam lagi, jadi kita pause videonya. Oke, kita kembali. Saya sudah mencoba menambahkan garam kembali dan kita akan aduk kembali. Semoga ini berhasil. Dan bisa kita lihat di sini pada larutan garam warnanya cukup berubah ya teman-teman. Sini warnanya memang mendekati, tapi kalau kita lihat seksama ini tuh cukup berbeda ya. Ini menjadi ungu tua, menjadi lebih muda yang sebelah kiri. Tapi mungkin bagian cuka tidak terlalu berubah warnanya ya, atau saya yang menggunakan terlalu banyak. Oke, kita akan lihat setelah ini perbedaan langsung dengan larutan aslinya. Baik, ini hasil dari percobaan kita tadi. Seperti yang kita lihat, yang pertama ini ada larutan garam, lalu selanjutnya ini ada larutan basah yaitu sabun, dan yang ketiga cuka. Nah, dilihat dari sini ada sedikit perbedaan, mulai dari awalnya yang larutan indikator ini menggunakan di mana kita gunakan sebuah garam, lalu asam basa, dan kita lihat sendiri perubahan pada warnanya. Akan tetapi yang saya bingung, kenapa ini tidak berubah warna? Apakah saya yang salah percobaan atau memang saya yang kurang teliti? Baik, ini dia hasilnya. Bisa kita lihat sendiri untuk perubahannya. Baik, itu tadi percobaan kita untuk uji coba larutan asam basa. Saya sendiri Nugroho minta maaf jika ada kesalahan, mungkin pada bagian cukanya yang tidak berubah. Dan kita akan evaluasi lagi. Dan uji coba kali ini selesai. Terima kasih sudah menonton. Ini ketiga hasilnya: garam, basah, dan cuka. Sampai jumpa kembali. Oke, di akhir video, setelah saya melakukan percobaan tadi, saya mencoba men-search ulang, dan ternyata alasan mengapa cuka saya itu tidak berubah karena mungkin saya pigmen yang ada itu kurang kuat. Jadi kalau saya dari internet, ternyata untuk memaksimalkan kita harus menggunakan air panas atau kalau mau merebus dulu. Tapi karena saya tidak tahu, karena sebelumnya disebutkan kalau tinggal dicampurkan ke air lalu diperas-peras supaya pigmennya keluar, dan tadi sudah berubah warna juga airnya, saya gunakan. Dan untuk perubahan warna seharusnya, yaitu yang pertama, untuk larutan garam sebagai larutan netral itu memang tidak akan berubah. Tadi hanya berubah tingkat kepadatan atau kepekatan warnanya saja. Lalu selanjutnya tadi yang larutan basah yaitu sabun berubah sebagaimana mestinya menjadi warna ungu pekat. Mungkin tidak terlalu pekat karena saya menggunakan terlalu banyak larutan sabun. Nah, selanjutnya yang ketiga itu larutan cuka seharusnya berubah menjadi merah pekat. Dan tadi kita lihat tidak terlalu pekat, tapi bisa dibilang merah juga karena pada dasarnya
warna buah naga itu percampuran merah dan ungu.